aw lam yastagil bi syai'in bi an sakata zamanan ba'da taharrumihi wa qabla qira'atihi wa huwa alimun bi an wajibatihi bi anna wajibatahu wajibuhu ada anna bi anna wajibahu al-fatihatu aw istama'a qira'atal imami qara'a wujuban minal fatihati ba'da ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istagholah, dan jika sibuk, ketungkul itu sibuk. Siapa masbukun, makmum yang masbuk. Perhatikan semua biar paham. Wahwa, apa masbuk itu? Jika makmum masbuk sibuk. Masbuk itu apa? Masbuk itu bukan seperti yang ada dalam pikiran kamu selama ini. Imam ruku, terus kamu ketemu ruku, bukan itu masbuk. Ya. Apa masbuk itu? Masbuk itu wahwa, bermula masbuk itu man orang lam yudrik, yang tidak menemukan sapaman min qiyamil imami, dari berdirinya imam, qadron, kira-kira, yasa'u, yang mencukupi sapa makmum, al-fatihata, akan membaca fatihah, binisbati, dengan dinisbatkan, ilal qiraati, kepada bacaan sifatnya al-mu'tadilati, yang sedengan. Masbu itu apa? Masbu itu gini. Masbu itu makmum yang tatkala dia Allahu Akbar takbir, bacaan fatihahnya ini tidak mencukupi untuk berdirinya imam. Kita belum dapat fatihah tuntas, imam sudah ruku. Itu disebut masbu. Contoh sahabat Arif, ya, kau masuk Allahu Akbar, imam sudah dari. Kau baru baca waladhdallin, imam sudah ruku. Itu disebut masbu. Paham? Jadi bukan pas imam ruku Allahu Akbar, kau Allahu Akbar, bukan itu. Jadi masbu itu ketinggalannya makmum, dan makmum ini tidak dapat menyelesaikan bacaan fatihahnya dengan kira-kira bacaan yang sedengan. Apa bacaan sedengan ini? Ada dua pendapat. Pertama, yang mu'tadilah bagaimana urfiah, kebiasaan. Yang kedua, mu'tadilah dengan kondisi dirinya. Tahu kondisi dirinya? Menurutku sedengan itu gini, sekitar 2 menit. Karena dia mau cepat 2 menit. Jadi kalau kira-kira engkau berdiri nggak sampai 2 menit, imam sudah ruku, berarti kau disebut masbu. Sedengannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau sedengannya itu 3 menit menurut urfi. Maka kalau kau takbir Allahu Akbar, ya, 2 menit imam langsung ruku, engkau disebut masbu. Karena berdirimu tidak mencukupi daripada bacaan Fatihah. Sehingga Fatihahmu belum selesai, imam sudah ruku. Itu disebut masbu. Ya, paham kira-kira? Itu masbu. Ngerti? Paham Komam? Ya. Ini kita bagus-bagus dengarkan. Karena kita banyak menyala soalnya. Banyak menyala. Dengarkan bagus-bagus, sampaikan ke adik-adikmu. Supaya jangan terjadi lagi peristiwa semacam ini. Ngerti? Kita ya Allah bolak-balik ingatkan, jangan begitu, tak boleh. Tak boleh. Sengaja kadang memang sengaja mau dibuat enggak ikut bacaan Fatihah. Santai-santai imam ruku. Itu enggak sah. Enggak sah. Ngerti? Maka terus bagaimana lanjutannya? Biar kau paham. Wa huwa bermula masbu itu didul muwafiti. Masbu itu kebalikan dari muwafiq. Berarti muwafiq itu apa? Muwafiq adalah makmum yang bacaan Fatihahnya itu bisa menyusuli imam. Sebelum imam ruku, kau selesai baca Fatihah dengan bacaan yang mu'tadil, yang sedengan, itu disebut muwafiq. Paham? Tapi kalau bacaanmu tidak bisa menyusuli imam sehingga imam ruku kau belum selesai Fatihah, namanya engkau disebut mas. Bagaimana kondisi seorang makmum masbuk semacam ini? Apa yang harus dilakukan? Apakah seperti kamu selama ini, ya? Nah, apakah langsung ruku saja atau bagaimana? Nah, ini ada beberapa kriteria nanti.
Walau syaka, dan jika ragu siapa makmum, hal adroka, apakah mendapatkan siapa makmum zamanan akan masa, zamanan akan waktu, ya sa'u, yang mencukupi siapa makmum akan baca Fatihah. Jika makmumnya ragu, Allahu Akbar, ada kan gitu, habis sering nengok sholat di tempat orang ini bacanya kayak mana, kira-kira terkejar nggak Fatihahku? Kau ragu, bacaan Fatihahmu ini mencukupi enggak? Dengan sebelum imam ruku mencukupi enggak? Kalau kondisimu ragu semacam ini, maka takhallafa, engkau menyelisihi, maksudnya engkau sempurna, engkau baca Fatihah li'itmamiha, untuk menyempurnakan membaca Fatihah. Jadi kalau engkau ragu, bismillahirrahmanirrahim, engkau sempurnakan. Tiba-tiba imam kau masih baca siratal ladzina an'amta alaihim, imam ruku, kau boleh langsung ruku. Sebagian Fatihahmu ditanggung sama imam. Ngerti? Paham? Tapi kalau engkau datangnya bareng, imam takbir, kau takbir, dadanya imamnya terlalu cepat kali bacanya, kau masih imam sudah ruku, maka kau teruskan bacaan Fatihah sampai selesai. Ini namanya makmum yang udzur. Makmum yang diudzuri disebabkan ada dua. Udzur itu ada dua, imamnya terlalu cepat, makmumnya terlalu lambat. Ada dua udzur ini, paham? Imamnya terlalu cepat, kayak biasa siapa ya di sini? Allah Akbar. Abi masih baca siratal Allah Akbar. Itu kondisi semacam itu kita disebut udzur. Dikasih berapa poinnya? Dikasih 3 rukun panjang, salah satu arkan. Maka kau bacakan Fatihah sampai selesai, imam ruku, kau baca Fatihah terus sampai selesai. Dadanya imam i'tidal, kau selesai langsung kau ruku, langsung kau i'tidal. Sampai berapa batas? Sampai 3 rukun. Berarti 3 rukun apa? Ruku 1, i'tidal 2, sujud 3. Paham? Dadanya imam sudah mau bangkit dari sujud, saya udah bangkit, mau sujud berikutnya, kau belum selesai bacaanmu, padahal kau tadi muwafik, belum selesai bacaan, engkau selesaikan tuh Fatihahmu, tapi engkau jangan ruku, langsung muwafik dengan wafaqah, menyusuli imam dalam keadaan sujud, langsung kau sujud, paham? Langsung sujud. Tapi fatathu rakaati, lepas baginya 1 rakaat. Begitu imam salam, engkau wajib menambah 1 rakaat. Ini kan banyak kita di sini menyalah-nyalahi, paham kan? Mudeng kira-kira nih. Kalau mudeng ilmu apa mudeng kau? Sikit, abi ulangi. Ini penting ini, abi ulangi. Ma'dzur, diuduri atau udhiro itu ada 2. Uzur ada 2. Jadi kita ambil uzur dulu. Belum keterangan di sini dijelaskan. Ya. Itu sudah kelewatan mungkin. Di bab sebelum udah ada itu ya. Sudah dijelaskan. Kamu kan belum dengar, ini penting. Karena memang ini ingin Abi nyampaikan pas dapat ini kitabnya. Uzur itu ada 2. Pertama, imamnya terlalu cepat. Kedua, makmumnya terlalu lambat. Ini dapat rukhsah. Mesti engkau tidak mendapatkan rukuknya imam, engkau tidak mendapatkan i'tidalnya imam, karena bacaan makmum itu kan ada dijelaskan kemarin di dalam kitab Qiratus Sadid, ada 10 yang ma'dzur itu. Ada 10 ma'dzur itu udah dijelaskan kemarin tuh. Imam ruku, imam i'tidal, kok masih teruskan Fatihah. Karena imam terus cepat kali. Ya. Begitu imam sujud, dari itu selesai, baca Fatihah langsung ke ruku. Seperti biasa. Langsung i'tidal, langsung sujud. Engkau tidak dihitung ketinggalan 1 rakaat. Paham? Tapi kalau sudah imam sudah mau sujud yang kedua, ya, sudah mau sujud yang kedua, engkau selesaikan tetap Fatihahmu, tapi setelah itu engkau ikuti gerakan imam. Engkau tidak palayarkan, jangan ruku. Langsung saja imam sujud, kau sujud Allahu Akbar. Akan tetapi engkau ketinggalan 1 rakaat. Ini bolak-balik Abi sampaikan di sana. Kamu nggak boleh ini sholat. Paham kira-kira? Mudeng? Kamu mudeng, Mam? Apa? Mam? Mudeng kan? Ini penting. Dan syaka di sini ada syaka ragu, nggak ngerti. Kira-kira aku cukup nggak baca Fatihah?
Tapi nggak boleh menghayal. Maksudnya, ya tetap kau baca. Kalau kau ragu, sempurnakan dulu Fatihahmu. Ya. Tapi ada saka yang saka dengan bacaan, was-was dengan bacaan. Bagaimana was-was dengan bacaan? Dia membaca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang. Ini nggak disebut ma'dzur. Ngerti? Ada orang penyakit was-was. Tapi dulu pernah nangani orang penyakit was-was kemarin. Masih pendopo. Dia sampai istrinya minta tolak karena mandi wajibnya dari jam 12 malam sampai pagi nggak siap-siap. Nggak sah. Diniatnya nggak bisa, nggak sah. Wudunya sampai ngelontek kulitnya. Ini Abi nggak hoak. Orang langsung datang kemari jamaah tapi dia cerita turun sampai nangis. Tapi nggak solusi, obatnya nggak ada, Wak. Obatnya kita sendiri. Obatnya was-was kita sendiri. Kalau mau sembuh, obatnya kita sendiri. Begitu babak wudu langsung tinggalkan, sah, kok yakin? Yakin sah, jangan pernah ragu, tinggalkan. Sakit hati memang, sah, lawan aja, sah. Terus, besok itu juga, wudhu, sholat, sah. Insya Allah bisa dikerjakan 40 hari pelan-pelan sembuh. Akhirnya 3 bulan datang, kayak mana Pak? Alhamdulillah Ustaz sudah agak berubah. Karena sak itu dari setan, was-was itu. Dari saya, enggak sah. Wudhu udah sah, enggak sah. Maka jangan sampai punya penyakit was-was. Jangan biasakan punya penyakit was. Selagi mata zahirmu nggak nampak, kau yakin aja. Nanti ada najis. Nanti ini terlalu banyak was, enggak, udah. Kau yakin kau nggak ada tempat ini suci, kau nggak ini suci sholat. Kecuali ada setai ayam, kau pakai ilmu yakin. Allah Akbar, enggak boleh. Itu kelewatan namanya. Paham maksudnya? Kalau orang was-was dalam bacaan, nggak disebut ma'dzur. Nggak disebut ini cuma 2 rukun batasnya. Berapa? 2 rukun. Bismillah. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal bacanya masih tapi diulang. Karena ada was-was tadi. Ada sak tadi. Ini bahaya bacaan ini. Maka kalau imam ruku tetap disuruh sempurnakan Fatihah. Disuruh sempurnakan Fatihah. Begitu imam i'tidal sampai sempurna. Maka setelah imam sujud, dia tetap sempurna Fatihah, selesai dia langsung sujud, tapi ketinggalan 1 rakaat. Ini orang yang was-was dalam bacaan. Tidak dikatakan orang yang muwafiq. Jadi kamu jangan banyak was-was. Nanti ini fikih ini penting kali, fikih penting ini. Banyak dalam hal ini kita yang masih sepele, bukan sepele pun nggak ngerti. Kadang-kadang nanti yang jelas-jelas bergerak 3 kali itu baca lebih saya Allah. Tapi kadang sebenarnya bi Allah itu maunya tangan Nabi kalau bisa pak langsung pingsan gitu. Itu termasuk daripada setan itu. Tapi nggak yang rojim. Setan wujud manusia. Nggak tenang Nabi depan Nabi Allah. Yang namanya Nabi manusia. Nabi juga manusia. Nah kamu kadang ada lagi yang benarkan. Allah. Yang besar-besar lah pula kadang kita. Aduh. Sholat sering kali jangan. Sholat itu seperti kayu. Begitu takbir, kok pasrah sudah Allah Akbar. Walaupun ada kalajengking yang gitu pasrah. Angkat tangan. Siapa polisi? Udah pasrah kau. Merayap namanya. Merayap. Tiarap. Maksudnya suruh tidur. Tiarap. Kok tiarap udah pasrah. Mau tiba-tiba ada kelabang gitu, ya udah kamu kemana lagi? Enggak ditembak kan polisi. Udah pasrah. Ini Allah ini tempat engkau berserah. Allahu Akbar, udah pasrah. Mau ada nyamuk udah problem. Itu baru sok. Digarai orang. Kok digarai orang? Ada musuh di depan kau aja, kok no problem. Cuman ada aturannya. Kalau musuh depan, ada sab depan yang jaga dulu. Selesaikan 2 rakaat. Imam, kau sempurnakan, kau baris, bangun ke belakang. Kan begitu kan aturannya. Ya, kok ada musuh aja kok ini begitu. Sobat, biar aja. Ya biar aja. Kok bersyukur kau diganggu Arif. Berarti Arif memberikan kau paha. Bilang tuh kau bisa, Rip, besok ganggu apa lagi Arif? Paham kok, sama? Paham? Mudeng sudah ini mudeng? Mudeng apa enggak? Istio paham enggak Istio?
Kalau paham kok catat-catat juga, biar nggak lupa. Al ilmu fisudur. Zaman dulu al ilmu fisudur. Sekarang al ilmu apa artinya? Ilmu di dalam catat. Maka kok ikat, begitu lupa kok ikat, kok buka catat ikatanmu. Oh ini ingat lagi. Begitu. Iya kalau bagus itu, dia masih ada berdekatan dengan Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Makanya ya ilmu fisudur. Nah, gue nggak pernah nyetak dari kepala semua. Gitu. Tahu imam, Allah karim. Imam. Utang aja lupa. Imam. Apalagi yang lainnya. Dia utang wajib lupa, lainnya nggak boleh lupa. Kalau utang nggak boleh lupa. Sambung. Maka imam tadi kalau dia ragu sempurnakan bacaan Fatihah. Makmum. Aku nyusulin nggak? Bacakan Fatihah, sempurnakan baca Fatihah. Wala yudriku rakaata malam yudriku firruku. Wala yudriku dan tidak mendapatkan sapa makmum ar-rakaata akan ruku malam yudrik selagi tidak mendapatkan siapa makmum hu akan imam firruku'i di dalam ruku. Dia Allahu Akbar. Bacakan. Ini makmum ini belum tahu. Imamnya sudah dari tadi belum? Kau sholat Allahu Akbar. Kau ragu ini kira-kira bacaan imam ini aku nyusul enggak ya? Maka kalau kau ada ragu gitu ada syak, kau sempurnakan Fatihahmu. Paham? Begitu imam ruku tetap kau sempurnakan Fatihahmu. Kalau sempurna Fatihahmu kau dapat rukuknya imam, sekira-kira ucapan subhanallah, kau ruku Allahu Akbar, ada subhanallah imam sampai Allahu liman hamidah, maka engkau dapat satu rakaat. Paham? Tapi kau baru gini, Allah imam sampai Allahu liman, jangan kau balik. Ya, udah baru gitu. Allah, ya terus kalau sami Allah. Tapi kau termasuk ketinggalan satu. Paham kira-kira? Mudeng, istio paham. Ini kan sering kau tengok gini, tengok kamu ketinggalan. Allah Akbar. Imam sudah ruku. Tidak kau baru tapi kau nggak ketinggalan di situ. Karena bilang kau tetap menyempurnakan, kau nggak ada nggak ada nambahnya. Ini yang lebih tengok di sini. Paham kan? Bahkan hari ini pun gitu juga. Padahal sudah ngaji Fathul Mu'in, tapi kadang gitu. Sebenarnya udah sampai belum babnya orang ini. Kamu semalam udah mengaji Ramadan kemarin, udah menjelaskan di kitab Taqratus jadi kecuali bab ma'dzur yang boleh, yang dapat rukhsah apa? Orang yang ma'dzur sebelum ma'dzur dapat rukhsah, ngerti? Artinya apa? Sampai 3 rukun. Dia dapat rukhsah tidak dikatakan ketinggalan, dikatakan masbuk. Makmum muwafiq tapi ada sebab-sebabnya. Jadi besok gitu, besok kau sholat kalau lah memang bukan karena kesengajaan, kau ini banyak kesengajaan. Di mana kesengajaanmu? Padahal 10 menit lagi mau azan, tapi kau santai-santai saja. Begitu sudah qomat Allah baru cari wudhu. Wih, ketinggalan lah. Coba jangan gitulah. Kita memang ada Allah ini sudah disiplin. 10 menit lagi sholat. Kau langsung wudhu, pasti nggak bakal ngalamin itu. Itu baru nggak kesengajaan. Kecuali kau harus mencari air dulu. Nggak ada air memang, ada apa jauh itu, ada jumpa untuk balik ke musola, imam sudah takbir, sudah baca surah, ini udah kau langsung kau sempurnakan, sudah qul huwallahu ahad. Kira-kira terkejar nggak? Ya, kau dengan baca hadir tapi tidak merusak Fatihah. Baca hadir tidak merusak Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu imam ruku, kau ruku, selesai. Kau baca Fatihahmu hadir. Kau masbuknya tadi nggak sengaja nyari air. Kau masih siratal ladzina an'amta alaihim atau ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, kau ruku langsung, enggak masalah. Paham? Ruku langsung, jangan kau sempurnakan Fatihahmu. Tapi sholatmu ditanggung sama imam bacaan Fatihahmu. Ini yang dimaksud ini. Paham? Kalau kita kan di sini enggak tengok. Tapi ngomong-ngomong, balik jam berapa ini? Delik semua di lemari. Begitu sudah qomat kamu. Tapi tengok imam sudah mau ruku. Kamu takbir Allah Akbar. Imam ini dal, kamu mau ruku. Tapi dalam masalah itu kamu enggak nambah rakaat. Tuh gimana kamu ini? Tapi kadang-kadang ya Allah, ini ajarkan kan aja. Paham, Gus? Paham kok? Apa paham kok? Suruh ngaji ini maksudnya. Paham kan?
biar nggak menyala-nyala lagi. Tapi kadang-kadang sedih sedikit lah kamu. Sibuk dengan apa? Bisunatin dengan sunnah. Imam ini takluknya dengan tadi walawis tagola, ya. Jika makmum masbuk sibuk bisunatin dengan perkara sunnah. Seperti apa? Kata'awudin seperti baca ta'awud. Wa iftitahin dan membaca doa iftitah. Aulam yastagil atau tidak sibuk bisain dengan sesuatu. Tapi bian sakata dengan sekiranya diam sama makmum. Zamanan satu zaman, satu masa, ba'da taharrumihi setelah takbiratul ihramnya imam, wa qabla qiraati dan sebelum membacanya makmum, wa huwa bermula makmum itu alimun mengetahui bi anna wajibahu dengan sungguhnya kewajibannya makmum itu al-fatihah itu membaca Fatihah. Awis tama'a atau diam siapa atau mendengarkan siapa makmum qiraatul imami akan bacaannya imam. Dengarkan, ini penting ini. Dengarkan, penting ini. Ya. Kami bacakan dulu baru kami jelaskan. Qara'a maka membaca siapa makmum wujuban dengan wajib minal fatihati daripada bacaan Fatihah ba'da ruku'il imami setelah rukuknya imam sawaun sama saja. A'alima apakah mengetahui siapa makmum, bukan a'lama. Hamzahnya hamzah istifham. A'alima apakah mengetahui siapa makmum annahu sesungguhnya makmum itu yudriku mendapatkan makmum al-imama akan imam qabla raf'ihi sebelum bangkitnya imam min sujudi daripada sujudnya imam amla atau tidak al-auji atas beberapa baca. Jadi sini gini, keterangannya gini Nabi jelaskan. Seandainya seorang makmum sibuk, makmum masbuk maksudnya. Masbuk itu yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah sempurna. Tatkala dia masih belum selesai imam sudah ruku, namanya masbuk. Tidak sempurna bacaan Fatihahnya dengan berdirinya imam bisa engkau ketinggalan. Waktu engkau takbir padahal engkau tahu masbuk, engkau tahu bacaanmu ini tidak mungkin Fatihahmu ini bisa kau penuhi. Kau belum selesai imam pasti sudah ruku, kau sudah yakin ini. Tapi engkau malah sibuk dengan sunnah. Seperti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu ini kan sunnah. Kau baca a'udzu atau kau baca dari iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Tengok kemari penjelasannya bicara yang lain. Biar paham, tengok kemari. Ini penting. Atau langsung kau baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kau sibuk dengan sunnah walaupun sampai wasilah. Paham kan? Maka dijelaskan di sini atau ya ada lagi. Atau kau tidak sibuk dengan sunnah, tapi engkau diam setelah imam takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar kau diam. Kau enggak baca apa-apa. Atau engkau dengarkan bacaan imam, kau enggak baca apa-apa. Maka di saat imam ruku ya, engkau wajib membaca Fatihah atau engkau wajib membaca Fatihah. Qara'a wujuban, wajib membaca Fatihah dengan baca Fatihah dengan wajib. Setelah di saat imam sudah ruku, apakah dia tahu bakal mendapatkan imam dalam ruku atau tidak, dia wajib membaca daripada suratul Fatihah qadroha dengan kira-kiranya Fatihah, hurufan akan hurufnya fi zonni dalam zonnya, dalam prasangkanya makmum, au qadra zamanin atau dengan kira-kiranya masa min sukutihi dari diamnya makmum. Maka gini, contohnya gini. Perhatikan, ini penting yang dijelaskan. Kalau enggak mudah kamu, tengok. Kalau baca kitab itu enggak dijelaskan, enggak mudah kamu. Imam sudah baca. Allahu Akbar. Udah sikit lagi nih, kau masuk. Allah. Kau sibuk dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada a'udzubillahnya. A'udzubillah itu adalah sunnah. Maka di saat imam ruku Allahu Akbar, kau tidak boleh ikut ruku, tapi kau sambung Fatihahmu sekira bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qadroha. Hurufan. Tahu maksudnya?
kira-kira sunnah yang kerjakan hurufnya. Tapi bizon, jangan pola hitung, nanti malah alif, ain, kok hitung gitu, jangan usah. Dinas alif, ha. Malah nggak selesai. Kok kira-kira? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti sekitar siratal ladzina an'amta 'alaihim. Paham kan? Maka langsung ruku. Kalau kira-kira kau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, paham? Kemudian engkau tidak mendapatkan rukuknya imam, ya, imam sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, engkau tidak perlu ruku. Paham? Tidak perlu langsung kau ikuti imam. Tapi engkau fatat rakaatu. Lepas bagimu satu rakaat. Paham enggak kira-kira ini? Mudeng bagus. Mudeng kali. Itu mulai tambahannya waktu yang rukuknya itu sekedar. Ya, misalnya kau baca Fatihah belum selesai. Kalau baca Fatihah mau selesai, nggak malah kau tambah. Istighol di ta'awud sekali. Iya, ta'awudnya itu atau kau dengan doa iftitah. Allah akbar kabirul nikah subhanahu wa ta'ala gitu. Berarti kau udah panjang tiga ayat. Tiba-tiba kau masih Ar-Rahmanir Rahim. Imam ruku. Kau wajib baca Fatihah masihan. Sekira bacaan tadi yang kau bacaan sunnah tadi. Berarti 3 ayat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Langsung kau ruku. Karena kau tadi sibuk dengan sunnah. Karena sunnah itu nggak boleh kau kerjakan di saat kau sudah berada dalam perkara yang wajib. Ngerti maksudnya? Engkau wajib, tiba-tiba kau dengan menambah 3 ayat tadi, engkau masih mendapatkan rukuknya imam, engkau tidak dikatakan ketinggalan. Paham? Mudah kan? Tapi kalau tiba-tiba kau masih Maliki yaumiddin imam sami Allahu liman hamidah, tetap kau nambah 3 surah. Iya karena beliau karena saya ini siratal mustaqim. Maka begitu imam sujud kau langsung ikut tapi engkau telah putus 1 rakaat. Maka begitu imam salam engkau menambah 1. Paham kira-kira ini? Ini fikih penting. Nabi memang senang fikih dari dulu. Paham kan? Ini penting fikih. Banyak kita nih remeh dengan perkara ini. Sudah paham boleh? Ini ajarkan ke adik-adikmu ya. Ajarkan. Ini banyak mereka belum tahu. Ngerti? Ajarkan di. Kewajibanmu tahu ini, ajarkan ke mereka Gus. Ya. Begitu kau dengan adikmu kita langsung tegur sini. Kau tahu enggak? Kau ketinggalan. Tapi sampai panggil langsung di sini kok. Ulang sholatmu. Kan sampai begitu kan? Karena kita itu udah nggak sah. Sini kok. Ulang kok. Itu. Tapi belum habis jelaskan karena mereka nggak mudeng ini, nggak mudeng. Habis jelasan tuh belum nalar gitu. Jadi kalau panggil seseorang, dia gini caranya. Gini, gitu wajib bagi kau. Paham? Habis tugaskan kau ngajarin ini sama adik-adikmu. Biar ilmu ini menyebar juga sama mereka. Mudeng? Oke, sekarang lanjut. Kenapa dia harus menambah bacaan kira-kira huruf atau diamnya? Atau diamnya dia gini. Dia diamnya sekitar katakanlah 5 detik atau 10 detik. Baru baca Fatihah. Maka begitu imam ruku, kau belum selesai Fatihahmu, ya kau menambah 10 detik bacaan Fatihah. Paham kan? Kenapa semacam itu? Karena litaksirihi, sembronohnya, karena sembronohnya makmum, bi'uduli dengan condongnya makmum atau berpalingnya makmum anfardin dari perkara fardu illa berihi kepada lainnya perkara fardu. Dikarenakan makmum terlalu sembrono baca ta'awudz atau sunnah, padahal sudah batasnya dia termasuk batas masbuk. Sembrono dia diam, sembrono dia baca ta'awudz, sembrono dia dengarkan imam, padahal makom dia saat itu harus langsung baca Fatihah. Dikarenakan masbuk, nggak mencukupi berdirinya imam ini untuk bacaan Fatihahmu. Paham? Mudah nggak? Kamu udah mesti yo. Masa kurang jelas penjelasan Nabi ini? Kurang jelas lagi? Udah jelas kan? Jangan sampai bertanya-tanya lagi ya. Kalau tanya ngajak berantem. Wa udhira, dan dianggap udzur dan diudzurkan siapa man orang takhallafa yang menyelisih li sunnati untuk sunnah. Kabut il qiraati, seperti orang yang lambat bacaannya. Ini ada satu pendapat ya, tapi namanya tabarri. Pendapatnya pendapat yang tidak muktamad. Pendapatnya siapa? Alama atas perkara qala yang berkata akan masaba asy-Syekhoni, 2 syekh yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Syekhoni itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kal Baghawi begitu juga seperti Imam Baghawi. Menurut mereka orang yang sibuk dengan sunnah tadi, yang menurut mereka ini
tapi tidak muktamad. Tabari itu tidak muktamad. Maksudnya apa? Tidak diikuti banyak orang. Ngerti? Orang yang sibuk dengan sunnah, maka dia dianggap seperti makmum yang udur. Makmum udur dapat rukhsah, dapat poin berapa rukun tadi? 3 rukun. Ngerti? Kau sempurnakan aja Fatihahmu, selagi imam belum melewati 3 rukun, engkau masih mendapatkan 1 rakaat. Ngerti kan? Menurut imam ini. Tapi yang muktamad, yang pendapat tadi di atas. Siapa itu? Ibnu Hajar. Imam Romli. Pendapat di atas, pendapat yang Imam Hajar. Ikuti Ibnu Hajar. Ngerti kan? Pendapat di bawah tidak muktamad tabari. Yang di atas yang muktamad. Kita pakai yang muktamad ikhtiar. Contohnya gini, contohnya. Ada orang ketemu kamu. Rip, bawa mantel. Kenapa? Hujan deras. Ada yang bilang gitu. Ngerti kan? Jumpa orang lagi. Kau tanya, hujan? Enggak hujan. Apa sih beratnya kau bawa mantel? Ngerti kan? Kau taruh bagasi, berat nggak kira-kira? Begitu hujan kau tinggal selamat dari Kalau nggak hujan, mantel di bawah, kan aman kan? Kita pakai hukum ikhtiar. Ngerti maksudnya Gus? Ya udah, apa sih beratnya menambah 1 rakaat? Kecuali hatimu penuh dengan was-was. Wah, ketinggalan filmnya ini. Waduh, ketinggalan kereta api ini. Waduh, hai. Ya, dalam satu waktu kau boleh. Mungkin pada waktu kondisimu mendesak, ikut pendapat yang tabari boleh. Ngerti kan? Seperti bab tayamum yang kemarin itu, kan ada yang muktamad, ada yang nggak muktamad, ngerti kan? Pendapat yang nggak muktamad itu yang tabari, maka tidak perlu iadah. Tahu yang semalam bicara di sana? Ya udah, sesekali boleh kondisi darurat. Kalau kondisi nggak darurat nggak boleh pakai yang tabari. Mudeng kau mam, mudeng. Tapi tengok, kayaknya kau blank ini. Iya, belum nyabu. Sarapan bubur. Jadi kita buat sabu dulu sarapan bubur. Paham kan, Mam? Penting loh, Mam ya. Penting. Oke, lanjut. 9.15. Kita selesai jam 10. Liwujubi takhallufi. Karena wajibnya takhalluf menurut imam yang 3 tadi. Ya. Fa takhallafu, maka takhalluf menyelisih siapa? Siapa tadi? Makmum. Wa yudriku, dan mendapatkan rakaata akan 1 rakaat malam yusbak, selagi belum ketinggalan, belum dilewati, bi aktsara, dengan lebih banyak min salasati arkanin, daripada 3 rukun. Ini pendapat yang kemarin tadi, yang barusan dijelaskan, ya. Maka dia masih dapat 1 rakaat sebelum ketinggalan 3 rukun. Kalau dia apa tadi? Sibuk dengan sunnah, seperti kabutil qiraah, orang yang lambat bacanya. Ada orang lambat bacanya bukan karena diperlambat, memang lidahnya gitu. Dia habis stroke baca. Memang itu wajib disempurnakan. Itu disebut udzur. Atau mungkin dia baca Fatihah payah, lidahnya gagok. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu ma'dzur, itu diuzuri, ngerti kan? Ma'dzur. Tapi kalau dia nggak ada apa-apa, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim. Abi punya kawan kayak gitu loh. Ngadu, dia di Yerusalem. Dia cerita sama Abi. Abi nggak sebut orangnya. Dia Ustaz, saya punya problem. Tolong antum kasih solusi. Apa itu? Saya kalau baca saya muncul sak tiba-tiba. Saya bolak balik. Kenapa Ustaz sebabnya? Dia ceritakan masalahnya. Oh, itu nggak ma'dzur. Karena antum biasa nggak ma'dzur itu. Antum kalau sampai gini ini tapi nggak ma'dzur. Antum harus berusaha mengobati itu. Itu was-was. Dia Ustaz. Tapi dia ini penyakit ini. Was-was itu penyakit. Berarti harus diobati. Obatnya bukan ke dokter, percuma. Kok ke dokter disuntik pakai jarum segini pun nggak sembuh. Saat yang ada ya sembuh tapi masuk kuburan, hilang was-was kalian. Obatnya itu diri sendiri, was-was itu. Mana yang kuragukan itu yang ketentang. Hukum itu gitu. Di saat ada orang bilang siwak itu haram, makruh, kok harus pakai siwak? Ngerti kan? Harus pakai siwak. Di saat ada orang bilang rokok itu haram, kok harus merokok? Wah, semangat lagi. Semangat. Kok gitu sih, Ri? Nih, Abi kok bela aku? Enggak, Ri. Ini ceceknya loh, Ri. Kalau memang hukum rokok itu mah, kita kan pakai kaulnya ulama sufi, ya. Imam Al-Haq, ada Syekh Bakar bin Abu Thahir bin Syekh Bakar bin
apa mereka hak tahrimi dengan harusnya timbang. Kami ikut pendapat itu. Sampai kalau itu pendapat makruh nanti setelah dari sini, ya. Kau boleh ikut pendapat makruh setelah keluar dari sini, ya kan, Gus? Kau ikut pendapat mana, Gus? Makruh. Enggak makruh. Wah. Ya, dia bukan haram, bukan makruh, tapi harum. Ya bagus, harum. Mubah. Khilafan 5, ini dia. Khilafan menyelisihi, halnya menyelisihi 5 kepada perkara i'tamada. Yang mu'tamad akan ini pendapat tadi, siapa jam'un, kelompok muhaqqiqun yang menyatakan mingkoni dari adanya orang itu garu ma'durin, tidak ma'dur. Ini berselisih dengan pendapatnya kumpulan orang-orang muhaqqiqun, orang-orang hakiki. Bahasanya orang muhaqqiqun mengatakan ini adalah ma'dur. Paham? Garu ma'durin. Kenapa garu ma'durin? Litaksirihi. Karena sembrononya makmum bil uduli, dengan berpaling, dengan condong al-mazkuri yang disebutkan tadi. Menurut jam'u muhaqqiqin yang mu'tamad ini sudah dikatakan udah makmur. Paham kan maksudnya kan? Inilah pendapat yang kuat. Wajazama, dan menetapkan bi dengan ini, dengan pendapat tadi yang bahasan tadi, siapa syekhuna, guru kami. Fi syarhil minhaji dalam syarah minhaj wa fatawi, dan fatwanya kitab syarah minhaj. Siapa pengarang kitab minhaj? Imam Romli. Ya, Imam Romli ikut pendapat sebagai apa namanya? Kok pengarangnya gelarnya Imam Romli, nanti kau cari itu ya. Imam Romli ya, dia. Jangan kalau kau berpikir nanti kau cari itu, ketemu itu. Abi tahu yang di hatimu. Abi tahu yang di hatimu. Apa namanya tadi itu? Bahasanya termasuk bukan makmur. Summa kemudian berkata, man abbara bi udri fa ibaratu muawalatun. Barang siapa yang mengibarahkan dengan udhurnya makmum yang tadi, makmum yang sibuk dengan sunnah, bahwasanya itu adalah bi udri, dengan udhurnya makmum tadi, maka fa ibaratu muawalat. Ibarahnya harus ditakwil. Harus takwil ibarahnya, harus dijelaskan dulu. Ya, ini kata mereka orang yang mengatakan ghairu wa alaihi, dan atasnya illam yudrik, jika tidak mendapatkan siapa makmum al-imama akan imam fir ruku'i, dalam ruku', fatat, maka lepas akan makmum apa arokatu rakaat walayarkau, dan tidak ruku. Kalau tidak mendapatkan ruku'nya imam, jangan ruku. Paham maksudnya kan? Yang Abi jelasin tadi, imam iktidal, ya kau langsung aja ikut imam. Wafaqahu, menyamai imam. Imam sujud langsung tapi setelah imam salam kau menambah satu ini yang tidak pernah terjadi di pesantren Adi. Ini masuk istighola bi sunnah ini. Bukan cuma di sunnah, tok semua. Ya. Sakata, istama al imam, yang tadi yang baru ma'dur, yang tidak udur. Kalau yang udur sama juga, yang udur, ngerti kan? Yang udur dia batasnya hanya 3 rukun, itu saja, ngerti kan? Beda itu, ngerti kan? Dari 3 rukun masbuk gitu. Iya, kalau dia 3 rukun masih mendapatkan imam, tidak ketinggalan seraka. Tapi kalau sudah lewat 3 rukun, dia dikatakan masbuk. Paham kan? Tiba-tiba imam sudah sujud kedua, kau jangan ruku, batal, ngerti? Kau ini ma'dzur, uzur, karena lambat bacaan. Ini perlu bisa lagi. Kira udah paham kan? Kau udur karena bacaanmu lambat. Imam ruku, kau teruskan Fatihahmu karena kau udur. Imam i'tidal, kau teruskan. Imam sujud, teruskan. Imam duduk, mau sujud lagi. Kalau imam masih sujud, kau langsung ruku. Kalau selesai Fatihahmu ya, Fatihahmu selesai, kau ruku, kau i'tidal, kau sujud, kau ikuti gerakanmu. Itu engkau tidak disebut sebagai orang yang masuk. Tapi kalau imam sudah sujud kedua, kau langsung sujud. Itu yang ma'dzur, ngerti? Tidak ruku lagi, tapi langsung sujud. Karena kau nggak dihitung 1 rakaat, kau dihitung masbuk. Setelah imam salam, kau wajib menambah 1 rakaat. Yang tadi kita bahas ini makmum yang tadi, yang sibuk dengan sunnah. Terus apa lagi? Diam atau mendengarkan bacaan imam. Dia tidak langsung baca Fatihah, padahal bacaannya itu nggak mencukupi berdiri imam untuk dibaca Fatihah. Apa maksudnya kan?
Sudah mudah? Oke, lanjut. Ya, lanjut lebih jelaskan lagi. Penjelasan lagi. Dan ini maka tidak ruku lagi. Tiba-tiba imam sudah i'tidal, langsung aja kau ikut imam. Ya. Li'annahu la yuhsabu lahu, karena sesungguhnya rukunya itu nggak dihitung lagi lahu bagi makmum. Udah nggak dihitung. Karena dia sudah termasuk ketinggalan, sudah lepas baginya satu rukuk. Ngapain ruku lagi? Ngapain ruku lah? Seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Maka boleh pakai ini. Boleh pakai sebenarnya Abi sudah jelaskan, cuman belum mendalam kali. Karena Abi nyari bahasanya, Pak, ini dapat bahasanya. Berarti kalau nggak uzur, batasnya cuma satu rukun. Kalau Nggak uzur. kalau uzur 3 rukun. Kalau nggak uzur, Kalau nggak uzur ya rukun aja batasnya. Paham kan? Tapi kalau orang yang waswas 2 rukun, kita waswas. Bacanya berulang-ulang terus, itu 2 rukun. Kalau dia uzur 3 rukun, kalau yang tidak uzur 1 rukun, kalau yang waswas berapa? 2. Paham ini kan? Sudah mudeng? Lanjut. Enak, mudah-mudahan dengan ini pahamlah kamu. Kami berharap dengan ini bisa sampai mereka. Oke, lanjut. Walladzi, dan yang yatajiu menjadikan wajah anda sungguhnya kelakuan sungguhnya yatakhallabu liqiratima. Takhallab ya berselisih sama makmum liqiraati dengan membaca perkara lazima yang wajib hu akan makmum hatta yurida sehingga menginginkan sahabat imam sahabat al-imamu imam al-huwiyah akan turun disujudi untuk sujud. Ya. Inilah yang dijadikan wajah. Dijadikan wajah. Belum. Mana nih? Makanya kok Habib bingung nih. Oh ini. Bal yutabi'uhu. Ya kan? Bal tetapi yutabi'u mengikuti siapa? Makmum akan imam fi huwihi di dalam turunnya imam. Mengikuti. Langsung jangan ruku. Wa illa jika tidak batalat sholatu maka batal. Kau ruku saja. Kau padahal kau baca, kau nambah misalnya kau diamnya sekitar ucapan katakanlah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena kau baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahu akbar kabira. Katakanlah itu berarti namanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Gitu kan? Sekira itu misalnya. Kau baca itu imam sudah i'tidal. Sami Allah. Kau tuh walau dolin kau ruku. Batal salat. Jangan kau ruku. Ngerti kan? Ikut langsung huwi turunnya imam. Mudah. Ya. Makanya yang enak di kitab ini imam, namanya disebut terus. Berkah kok. Namamu disebut terus. Makanya nggak usah nambah, sekira udah ganti ta'awuz tuh udah ruku aja lah. Iya. Ngerti kan? Begitu kira-kira kau tambahan yang kau sebut tadi, langsung ruku. Gak boleh kau sempurnakan Fatihahmu. Karena kau masbuk. Sisa daripada bacaanmu ditanggung sama Sudah kan, mudah kan? Lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Biar selesai kita ini. Karena yang semalam itu Abi kalau baca ini nggak selesai penjelasannya. In alima wa ta'amada. Nah, in artinya di sini nih. Inilah repotnya baca apa temu ini nih kalau nggak teliti. Jika dia mengetahui dan jika dia sengaja. Batalat maka batal itu dia. Ngerti kan? Jadi sartianya itu setelah, jawabnya sebelum. Nah, kalau temen gitu banyak. Jadi kalau mencari kitab yang jalan-jalan di batal mau, jadi harus teliti bacanya. Ya, kalau nggak bingung, kenapa ini? Kenapa gitu? Ya, bingung mana jawabannya? Kok udah tete ini? Sumakola kemudian berkata sama musannif jam berapa? 10. Jam 10? 10. Allah alam. Kalau dilanjutkan tanggung masih banyak. Lanjutkan apa tutup? Udah ngeblek. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.